64. Anniversary perusahaan yang awalnya dirayakan dengan penuh sukacita dan kebanggaan bagi keluarga besar Franz, berakhir penuh kekecewaan, amarah, dan keributan. Acara itu telah berakhir 2 jam yang lalu, namun Bulan dan Erik baru memasuki kamar mereka. Tentunya setelah menyaksikan langsung persidangan atas kejadian yang menimpa Rachel. Sampai detik ini Bulan masih belum percaya jika Rachel akan berbuat nekat padanya. Rencana sebesar itu cukup matang dilakukan oleh gadis 19 tahun. Entah apa jadinya jika sebelumnya Erik tidak memberinya peringatan, mungkin malam ini Bulan yang akan berakhir dengan orang asing akibat ulah Rachel. "Mas, kenapa Rachel sejahat itu sama aku?" Suara Bulan bergetar. Membayangkan dia berakhir satu ranjang dengan pria asing, rasanya sangat menjijikkan. Langkah yang diambil Rachel benar-benar ekstrim. Rachel ingin membuat Erik membenci Bulan karena ketahuan tidur dengan pria lain. Erik mengusap punggung Bulan penuh sayang untuk menenangkannya. "Sudah tidak usah dipikirkan lagi, yang terpenting kamu selamat dan baik-baik saja. Om Franz tahu bagaimana dia akan menghukum Rachel karena berniat menjebakmu. Ya, aku harap Rachel bisa berubah lebih baik setelah ini." Lirih Bulan. Dia menghela nafas berat, meski Rachel sudah mendapat hukuman, bukan berarti Bulan bisa tenang. Dia justru khawatir Rachel semakin menaruh kebencian padanya karena Rachel yang kena jebakannya sendiri. "Gara-gara bocah pembuat onar itu, kita melewatkan 2 jam yang sangat berharga." Erik mendengus kesal. Dia melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 1 malam. Fasilitas mewah di kamar ini jadi terasa sia-sia. Padahal Om Franz dan Tante Belina sengaja memberikan kamar ini untuk mereka berdua. Mengingat belum ada tanda-tanda hamil dari istri keponakannya, Tante Belin berniat membuat Bulan dan Erik menikmati malam yang panjang di hotel ini. Bulan melirik suaminya, Erik terlihat benar-benar kesal. Saat dalam perjalanan menuju hotel ini, Erik memang sudah merencanakan malam yang indah. Sayangnya pagi hari akan tiba dalam beberapa jam lagi. "Kamu sudah mengantuk." Tatapan Erik tampak frustasi. Bulan memilih berbohong karena tidak tega membuat Erik kecewa. Meski sebenarnya sudah lelah dan mengantuk, bahkan tenaganya seperti habis dikuras setelah mengetahui perbuatan Rachel. "Aku ganti baju dulu Mas." Bulan beranjak, dia membuka tas di atas sofa. Tas itu baru diambil oleh Erik dari mobilnya ketika mereka akan pergi ke kamar. Erik yang menyiapkan baju ganti mereka karena terlalu bersemangat. Sebab malam ini akan menjadi pengalaman pertama mereka menginap di hotel setelah menikah. Di tengah-tengah keributan yang terjadi dalam keluarga besar mereka, Erik dan Bulan justru memilih melewati malam dengan percintaan panas. Kekecewaan dan amarah mereka terhadap Rachel dilampiaskan di atas ranjang, sofa dan beberapa sudut di kamar hotel itu. Bulan seperti candu yang tidak ada obatnya selain Bulan sendiri, dan Erik tidak bisa berhenti, apalagi mengendalikan diri. Dan entah berapa kali Erik membuat Bulan tidak berdaya. Hingga senyum penuh kepuasan berulang kali terbit di wajah tampannya. Tentu saja Erik merasa bangga pada dirinya sendiri, pada stamina dan caranya dalam memuaskan sang istri. "Jam berapa sekarang?" Suara Bulan terdengar lemas dan lemas tentunya. Dia sampai meringkuk di pelukan Erik, meletakkan wajahnya di dada bidang yang sedikit berkeringat akibat sisa-sisa pertempuran. "Baru jam 2:30, apa perlu dilanjutkan sampai subuh?" Goda Erik jahil. Bulan melotot dan mencubit perut Erik. "Tidak masuk akal," gerutunya. Erik terkekeh. "Tapi sepertinya aku masih sanggup membuatmu berteriak." "Bagaimana sayang, mau mencobanya?" "Diam." Bulan berbalik badan, wajahnya sudah merona karena malu. Dia langsung memejamkan mata dan tidak mau mendengar celotehan Erik yang sedang menggodanya. Erik berhenti dan tidak berniat membuat Bulan semakin malu lagi. "Selamat tidur, aku mencintaimu." Bisik Erik sembari merapatkan tubuh. Dia memeluk Bulan dari belakang. Bulan hanya mengangguk pelan, kesadarannya sudah menurun akibat mengantuk dan kelelahan. Usapan lembut tangan Erik di kepala Bulan membuat wanita itu cepat tertidur. Asteris. Bulan menarik nafas dalam-dalam. Dia tengah menyiapkan diri untuk naik ke pelaminan yang tidak bisa dibilang mewah, tapi tidak sederhana juga. Ballroom tempat acara anniversary perusahaan kemarin malam, siang ini sudah disulap menjadi tempat acara pernikahan dadakan. Kursi dan meja tamu bahkan tidak diubah, masih sama seperti acara anniversary malam itu. Hanya panggungnya saja yang disulap menjadi pelaminan dalam waktu beberapa jam.
Uang memang bisa berbicara, acara pernikahan dadakan ini bisa dipersiapkan dengan baik. Beberapa mua diundang untuk merias seluruh anggota keluarga. Juga para desainer ternama yang membawa semua koleksi rancangan mereka. Walaupun mendadak, tapi semua anggota keluarga bisa tampil formal dengan balutan kebaya, dress serta setelan kemeja yang tidak murah harganya. Beruntungnya Om Frans dan Tante Belina memberikan fasilitas menginap di hotel ini selama 2 hari, jadi pernikahan dadakan sekalipun bisa dihadiri oleh semua anggota keluarga. Keluarga dari pihak mempelai laki-laki juga sudah datang 3 jam yang lalu. Tentunya tanpa persiapan, namun apa yang terjadi tak lepas dari takdir, tidak ada yang kebetulan. Hanya jalannya saja yang tidak sesuai. Aku rasa Rahel makin benci padaku. Bisikan Bulan dengan helaan nafas berat. Tatapan tajam Rahel di atas pelaminan, begitu menusuk. Gadis itu seperti menahan diri untuk tidak mengamuk. Erik mengusap-usap punggung Bulan agar lebih tenang. Dia tidak punya alasan untuk membencimu, kejadian malam itu murni kesalahan Rahel dan dia sendiri yang menentukan nasibnya. Abaikan saja, Om Frans sudah membuat gadis nakal itu kapok. Bulan hanya diam. Kebencian Rahel semakin nyata, Bulan tidak bisa diam saja. Setidaknya dia perlu melakukan pendekatan dengan Rahel dan bicara dari hati ke hati. Sampai tidak ada lagi kebencian di hati Rahel untuknya. Bulan mengukir senyum ketika semakin dekat dengan Rahel. Keluarga di depan sana sudah selesai memberikan ucapan selamat dan mulai menuruni pelaminan. Mau apa naik ke sini? Mau menertawakanku? Geram Rahel emosi. Rahel, jaga bicaramu, tegur Erik. Cih, semua ini gara-gara wanita itu kak. Aku benci dia. Cukup Rahel, siapa lagi yang akan kamu tumbalkan atas kesalahanmu sendiri? Tegas pria di samping Rahel yang telah menjadi suaminya itu. Rahel berdecak, tatapannya pada sang suami seolah jijik. Sekarang kau merasa menjadi tumbal. Aku pikir kau sengaja memanfaatkan situasi agar menjadi orang kaya dengan menikah denganku. Sinisnya, Bulan dan Erik terkejut mendengar perkataan Rahel. Gadis itu sangat pandai memutarbalikan fakta dan membuat semua orang menjadi salah dan dia sendiri tidak pernah mengakui kesalahannya. Kamu menyelamatkan orang yang salah, seharusnya biarkan saja gadis ini ditiduri berandalan suruhannya. Masih banyak wanita di luar sana yang memiliki akal sehat, ujar Erik sembari menepuk pundak pria di hadapannya. Pria itu hanya tersenyum miring, dia juga merutuki kebodohannya sendiri. Sementara itu, Bulan tidak jadi mengucapkan selamat karena suasana hati Rahel semakin kacau. Lagi pula pernikahan itu tidak diinginkan oleh Rahel. Erik merengkuh pinggang Bulan dan cepat-cepat membawa Bulan turun dari pelaminan. Nasibnya akan sial seumur hidup karena menikahi Rahel, ujar Erik. Mas, jangan bicara seperti itu. Kita doakan saja Rahel berubah setelah menikah dan pernikahan mereka langgeng. Aku rasa Rahel memang butuh sosok pria yang bisa mendidiknya. Selama ini dia sangat dimanja oleh semua orang. Dia mungkin masih bingung membedakan mana yang benar dan salah. Semoga saja begitu, jawab Erik malas. Dia sudah sangat kesal pada sepupunya itu dan tidak ingin peduli lagi. Bersambung 65. Melupakan tragedi 2 minggu lalu, Bulan tak mau ambil pusing lagi memikirkan kebencian Rahel padanya. Dia tidak berniat lagi melakukan pendekatan dengan Rahel, apalagi untuk bicara dari hati ke hati. Rasanya Bulan enggan berharap apapun. Kejahatan Rahel sudah membuktikan betapa kerasnya hati gadis itu. Melakukan pendekatan hanya akan membuang-buang waktu tanpa ada hasil. Lagi pula ada orang yang lebih berhak menasehati dan mendidik Rahel. Saat ini Bulan lebih fokus dengan kehidupannya bersama Erik. Terhitung belum genap 2 bulan mereka memutuskan menjalani pernikahan dari awal, membuka lembaran baru. Bulan merasa butuh waktu untuk saling mengenal lebih dekat agar bisa memahami dan menerima kekurangan satu sama lain. Setiap ada waktu luang, Bulan selalu memanfaatkannya dengan baik. Dia menjadikan taman di halaman belakang rumah sebagai tempat favoritnya untuk mengobrol berdua dengan Erik, sambil meminum teh. Mulai dari obrolan ringan sampai obrolan berat, kegiatan itu sukses menciptakan kedekatan yang semakin intens. Bulan makin mendalami karakter Erik, begitupun sebaliknya. Seperti sore ini, Bulan dan Erik tengah bersantai di halaman belakang. Semilir angin menjadi saksi kebahagiaan sepasang suami istri yang dimabuk asmara.
Senyum di wajah Bulan begitu indah, teduh dan menyejukkan hati. Tentunya bagi Erik sendiri, sampai Erik terlihat enggan mengalihkan pandangannya dari wajah cantik sangat istri. Kamu tidak senyum seperti ini ketika di kantor kan? Sebuah pertanyaan konyol itu lolos dari mulut Erik. Tiba-tiba saja dia merasa panas membayangkan ada pria lain yang melihat indahnya senyuman Bulan. Erik tidak rela Bulan menjadi pusat perhatian mata para lelaki. Senyum di wajah Bulan seketika lenyap. Jika sikap posesif Erik sudah muncul, Bulan sedikit malas meresponnya. Karena terkadang hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun akan ditanyakan oleh Erik dan menjadi sebuah masalah atau kesalahan pahaman. Dicintai oleh pasangan memang impian semua orang, namun jika berlebihan dan berubah menjadi sikap posesif, rasanya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sebab, kerap kali keributan terjadi berawal dari sikap posesif. Aku juga paham harus bersikap seperti apa di kantor. Aku hanya tersenyum karir jika sedang bekerja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Erik menghela nafas berat, tetap saja aku tidak rela. Kalau mereka jatuh cinta bagaimana? Bulan tak habis pikir mendengar pengakuan Erik atas kekhawatirannya. Pria itu selalu mencari celah untuk berdebat. Apa untungnya mencintai wanita yang sudah bersuami? Apalagi hanya karena melihatnya senyum. Itu sangat tidak masuk akal. Sudahlah, Mas Erik, lebih baik jangan mulai, kita bahas honeymoon saja, bagaimana? Mendengar kata honeymoon, Erik menjadi lebih bersemangat. Yang paling penting memang honeymoon, hidupnya terasa damai, bahagia dan nikmat tentunya. Aku tahu kamu sedang mengalihkan pembicaraan, kamu sangat pandai mencari topik yang aku sukai. Jadi, negara mana yang ingin kamu kunjungi sayang? Tangan Erik terulur mengusap-usap pinggang Bulan. Beda memang kalau pikirannya sudah mesum tingkat provinsi, baru bicara honeymoon saja sudah bersemangat. Canda Bulan, dia tahu hal apa yang membuat Erik bersemangat. Sayang, aku rasa kamu jauh lebih mesum dari aku. Aku bersemangat karena ini pertama kalinya akan mengajakmu pergi ke luar negeri. Memangnya kamu berpikir aku semangat karena apa? Erik balik bertanya dan membuat Bulan tersudut karena kejahilan Erik. Lupakan, kamu menyebalkan. Bulan memutar malas bola matanya dan menyibukkan diri dengan ponsel. Erik terkekeh melihat Bulan kesal sendiri. Sudah gelap sayang, ayo ke dalam. Erik membereskan laptopnya. Dia tadi sempat mengecek pekerjaan sebentar karena mendesak, selebihnya mengobrol santai dengan Bulan. Bulan mengangguk. Cangkir dan bekas camilan langsung dirapikan ke dalam nampan untuk dibawa masuk. Asteris. Keduanya baru saja selesai sholat, Bulan segera mendekat pada Erik untuk mencium tangannya. Hari-hari berlalu dengan tenang, tidak lagi ada masalah yang menghantui pernikahan mereka. Namun makin kesini, Bulan merasa khawatir pada dirinya sendiri. Sudah hampir 5 bulan sejak mereka pertama kali berhubungan, namun tanda-tanda kehamilan belum dirasakan oleh Bulan. Pernikahan mereka sudah menginjak bulan ke-8. Mas, Bulan menjatuhkan kepalanya di pundak Erik, memeluk pria itu dari samping. Apa tidak sebaiknya kita pergi ke dokter? Sampai sekarang aku belum hamil. Kecemasan itu jelas mengganggu pikiran Bulan akhir-akhir ini. Dia juga takut kedua orang tua dan mertuanya bersedih karena masalah ini. Meski tidak sekalipun Bulan mendengar mereka merengek meminta cucu darinya. Tapi tetap saja Bulan khawatir dan mulai terbebani. Aku tidak mendesak kamu agar segera memiliki anak. Tapi jika kamu sudah siap, kita bisa pergi ke dokter nanti. Lagi pula belum lama aku meniduri kamu kan? Erik seperti menahan tawa di akhir kalimat dan itu membuat Bulan mencebik. Dia sedang bicara serius, tapi Erik malah mengajaknya bercanda. Kita sudah menikah 8 bulan, orang tua kita hanya tahu tentang itu. Jelas Bulan. Erik mengangguk paham. Dia juga sebenarnya mulai khawatir, tapi tidak mungkin memperlihatkannya di depan Bulan. Baiklah, nanti kita buat jadwal temu dengan dokter. Tapi tidak minggu ya, besok aku mulai pulang malam selama seminggu. Ujar Erik. Bulan setuju saja. Dia yang memiliki waktu lebih fleksibel, sedangkan pekerjaan Erik terkadang mengharuskan pria itu menghabiskan waktu seharian di luar rumah. Apalagi jika sudah mengawasi proyek yang sedang berjalan, Erik bisa pulang larut malam. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Rahel sekarang? Bulan tiba-tiba ingat pada Rahel. Gadis itu beberapa hari lalu dilarikan ke rumah sakit karena berusaha mengakhiri hidup dengan meminum obat.
Tapi pihak keluarga malah tidak yakin Rahel akan senekat itu. Mereka berpikir jika Rahel hanya mencari simpati agar bisa kembali mendapatkan fasilitas mewah dari orang tuanya. Entah dia masih hidup atau sudah mati, aku tidak peduli. Jawab Erik santai. Bulan memukul lengan suaminya karena bicara sembarangan. Tega sekali bicara seperti itu. Bagaimanapun Rahel sepupu kamu, Mas. Justru karena Rahel hanya sepupuku, aku bisa bicara begitu. Kamu lihat saja kedua orang tuanya, mereka bahkan lebih tega dengan menarik semua kartu ATM dan fasilitas mewah. Sekarang hidupnya berubah 180 derajat. Biarkan saja anak nakal itu tahu rasa. Tutur Erik puas. Dia bahkan sangat mendukung ketika kedua orang tua Rahel sudah angkat tangan dan lepas tanggung jawab pada Rahel. Mereka sepenuhnya menyerahkan Rahel pada menantunya dan mempercayakan menantunya untuk mendidik Rahel supaya berubah. Tapi aku kasihan padanya. Dia biasa hidup mewah, sekarang hidupnya biasa-biasa saja. Pasti sangat sulit. Sampai dia tidak berpikir lagi untuk mencari masalah denganku karena sibuk dengan hidupnya. Erik terkekeh. Begitu lebih bagus, harusnya kamu senang karena anak itu tidak mengacau lagi. Justru aku malah kasihan pada suaminya. Kepalanya mungkin dibuat sakit setiap hari. Bersambung, 66. Bulan akan ditemani Erina selama Erik pergi ke luar kota untuk mengawasi proyek barunya. Kebetulan Big Asi ada acara keluarga di kampung halamannya dan mengharuskan pulang selama 1 minggu. Sebenarnya Bulan tidak masalah berada di rumah seorang diri. Dulu dia sudah terbiasa sendiri di kontrakan selama beberapa tahun. Namun memiliki suami seperti Erik yang protektif dan posesif tidak semudah itu menentukan keputusan sendiri. Erik selalu ingin ikut andil di dalamnya. Alhasil, Bulan tidak diizinkan sendirian di rumah ini selama Erik pergi. Maaf ya. Gara-gara Mas Erik kamu jadi repot-repot nemenin aku di sini. 2 minggu lagi acara pernikahan kamu, pasti sedang sibuk mempersiapkan semuanya kan? Ujar Bulan tak enak hati. Erina menarik tipis sudut bibirnya, lalu menggeleng lesu. Sepertinya pernikahan itu tidak pernah ada. Lirih Erina, wajahnya tertunduk, kesedihan terpancar dari raut wajahnya yang sendu. Apa maksudmu? Bulan meraih tangan Erina, menggenggamnya dan meminta Erina mengangkat wajah. Helaan nafas Erina terdengar berat. Aku bingung harus memulai dari mana kak. Belum ada yang tahu masalah ini, aku memendamnya karena takut membuat semua orang kecewa dan sedih. Bulan tertegun, dia berusaha mencerna semua perkataan Erina. Masalah yang dihadapi Erina sepertinya tidak sederhana. Ada hal besar yang telah terjadi dan Erina ketakutan menceritakannya. Lihat aku dulu, pinta Bulan. Perlahan Erina mengangkat wajahnya, tapi Bulan malah melihat wajah Erina sudah basah karena wanita itu menangis. Tanpa mengatakan apapun, Bulan langsung membawa Erina dalam pelukannya. Dia akan membiarkan Erina tenang dengan menangis untuk meluapkan kesedihannya. Tangis Erina seketika pecah, tubuhnya dalam dekapan Bulan terasa bergetar. Bulan memilih diam, dia tidak akan menginterupsi Erina sampai adik iparnya itu benar-benar tenang dan bisa diajak bicara. Yang bisa Bulan lakukan hanya mengusap-usap punggung Erina. Tidak apa-apa menangis jika itu membuat perasaan kamu lebih baik. Kamu bisa cerita nanti setelah perasaanmu membaik. Ujar Bulan lembut. Erina tidak merespon, dia masih menangis dan makin lama tangisnya terdengar memilukan. Bulan bisa membayangkan seberapa besar luka di hati Erina hingga adik iparnya itu tampak putus asa. Cukup lama Bulan membiarkan Erina menangis hingga tangisan itu mereda dan tidak terdengar lagi. Bulan melepaskan pelukan Erina, meletakkan kedua tangannya di bahu adik iparnya. Melihat kesedihan dan kerapuhan Erina, Bulan jadi ikut berkaca-kaca. Dia bahkan ragu untuk menanyakan apa yang terjadi karena tidak tega. Tapi permasalahan itu harus segera diselesaikan karena Erina menyebutkan soal pernikahan. Aku tidak akan memaksa, jika belum siap. Bercerita, kamu bisa menunggu beberapa saat lagi sampai benar-benar siap. Tapi kamu harus tahu, semua keluarga kita akan tetap mendukungmu, berada di sampingmu dan memberimu semangat. Jadi jangan pernah takut menghadapi masalah. Ujar Bulan mencoba memberi semangat. Erina menghapus air mata di pipinya. Tatapan matanya menerawang. 1 minggu lalu, seorang perempuan datang padaku. Dia menyerahkan foto hasil USG. Lirihnya dengan suara bergetar dan tercekat.
Air mata Erina tampak menggenang lagi di sudut mata. Mendengar penuturan Erina, Bulan ikut tercekat. Lidahnya terasa keluh untuk sekedar bersuara. Dia tahu kemana arah pembicaraan Erina meski baru mengatakan beberapa kata. Erina, tidak apa jika belum sanggup bercerita. Aku sudah bisa menangkap akar masalahnya. Kamu tenang dulu. Bulan mengusap-usap lengan Erina. Kita tidak bisa melawan atau memaksakan takdir. Jika dari awal A bukan untuk B, maka sampai kapanpun A dan B tidak bisa disatukan. Erina memalingkan wajah. Air matanya kembali menetes. Marcel mengatakan bahwa itu ketidaksengajaan dan terjadi di luar kehendaknya. Dia ingin tetap menikah denganku tanpa berniat bertanggung jawab pada perempuan itu. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Suara Erina bergetar. Sekuat apapun dia menahan diri untuk tidak menangis lagi. Pada kenyataannya Erina tidak sekuat itu. Bulan menarik nafas dalam. Entah kenapa dadanya ikut sesak mendengar penuturan Erina. Membayangkan jika dia berada di posisi Erina, saling mencintai dan acara pernikahan sudah di depan mata, tiba-tiba mendengar kabar calon suaminya menghamili wanita lain. Kalian sudah membicarakan hal ini bertiga. Maksudku dengan Marcel dan perempuan itu. Erina menggeleng. Aku menolak saat Marcel mengajakku. Aku tidak mau lagi melihat perempuan itu menangis dan memohon agar aku merelakan Marcel untuknya. Masih jelas diingatan Rahel ketika perempuan itu berlutut, menangis agar mengizinkan Marcel bertanggung jawab atas anak yang sedang dikandungnya. Semua pengunjung kafe menatap Erina seperti Erina adalah wanita yang kejam. Padahal Rina yang justru tersakiti. Panggil Marcel ke sini, kita akan membicarakan ini bertiga sebelum mempertemukan kedua keluarga. Mereka harus tahu secepatnya, pernikahan kalian tinggal menghitung hari. Pinta Bulan. Erina mengangguk kecil. Dia meraih ponsel miliknya di atas meja dan memberikannya pada Bulan. Kak Bulan saja yang menelpon, aku tidak mau mendengar suaranya. Bulan tidak protes, dia cukup memahami suasana hati Erina. Dia segera menghubungi nomor Marcel dan dalam hitungan detik, panggilannya sudah terhubung. Erina, kamu ada di mana? Suara Marcel di seberang sana terdengar cemas. Marcel, aku Bulan. Erina ada di rumahku. Kamu bisa datang ke sini, akan aku kirimkan alamatnya. Bulan mengakhiri panggilan teleponnya, dia tidak akan bicara panjang lebar di telepon. Lebih baik bicara langsung ketika Marcel sudah datang. Erina tiba-tiba terisak lagi dan memeluk Bulan. Biasanya Erina banyak bicara dan ceria. Ini pertama kalinya Bulan melihat Erina terisak dan rapuh. Erina, aku ingin bertanya sesuatu. Mungkin tidak pantas untuk ditanyakan. Kamu tidak perlu menjawab jika menurutmu aku terlalu lancang. Lirih Bulan. Bulan tiba-tiba penasaran setelah tahu ada perempuan yang mengaku dihamili oleh Marcel. Respon Erina hanya mengangguk yang artinya mengizinkan Bulan bertanya padanya. Kamu dan Marcel tidak pernah melakukannya kan? Bulan bicara dengan hati-hati. Tapi jika tidak ditanya, dia khawatir melewatkan sesuatu dan itu akan membuat masalah semakin rumit. Erina menggeleng cepat. Marcel bukan pria seperti itu. Selama ini dia benar-benar menjagaku. Aku terkejut ketika ada perempuan yang mengaku dihamili oleh Marcel. Lebih terkejut lagi, Marcel tidak menyangkalnya. Erina tersenyum miris. Dia bingung harus senang atau sedih. Marcel tidak pernah merusaknya, tapi pada akhirnya malah merusak rencana pernikahan yang sudah lama mereka impikan. Erina, kamu harus bersyukur. Setidaknya kamu tidak rugi jika pernikahan ini terpaksa dibatalkan. Masa depan kamu akan lebih baik dari ini, Allah pasti sudah menyiapkan jodoh terbaik untukmu. Ini mungkin menyakitkan, tapi bukan berarti kebahagiaan kamu berhenti sampai di sini. Ujar Bulan menyemangati. Ya, aku harap kebahagiaan masih sudi menemani hidupku. Kenyataan ini rasanya sangat menyakitkan. Aku bahkan tidak tidur 2 hari setelah bertemu dengan perempuan itu. Ucap Erina miris. Bersambung.